Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Iwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah sobat AMDK, halo guys. Kembali lagi sama saya Putra AMDK, yang mana pada malam hari ini, jadi kita syutingnya malam nih. Kalau sobat AMDK pengen tahu nih, kita syutingnya malam, tapi nggak malam-malam banget kayak youtuber lain. Karena kita ingin membahas salah satu hijrah juga, tentang hijrah juga. Jadi sebelah saya ini ada seorang tokoh yang subhanallah beliau hijrah dari kehidupan yang begitu banyak dengan riba, beliau hijrah menuju syariah. Tapi sebelum itu sobat AMDK, jangan lupa untuk subscribe channel AMDK Jambi dan ikuti terus perjalanan AMDK. Yuk kita sapa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Pak siapa nih? Kenalkan, nama saya Bambang Wijonarko, asli Pekalongan. Asli Pekalongan, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Masya Allah. Nih sobat AMDK, di sebelah saya ini namanya Pak Bambang Wijonarko. Beliau ini asli orang Pekalongan. Opek. Dan kebetulan, kalau sobat AMDK kan tahu, kebetulan saya ada di kota Pekalongan. Langsung bertemu dengan beliau. Ingin apa? Belajar dari beliau. Ingin memberitahu juga, mengedukasi kepada sobat AMDK bagaimana sih perjalanan yang tadinya berlumpur riba hingga menuju ke syariah. Jadi gini Pak Bambang, saya dapat informasi nih dari salah satu teman Bapak, bahwasannya Pak Bambang ini dulu katanya bisnisnya itu penuh dengan riba, dan sekarang alhamdulillah sudah hijrah. Itu kapan Pak Bambang menemui atau titik balik untuk berhijrah itu kapan? Ya, alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada saya itu sekitar tahun 2013. Oh, baru-baru ini berarti ya? Ya masih hangat lah. Ya, kalau dulu berumur dosa mungkin kita berpandi dosa lah. Berpandi dosa. Nah, alhamdulillah ya memang tidak serta merta begitu kita hijrah kemudian Allah telah langsung memberikan kenikmatan. Justru pada saat kita hijrah Allah juga memberikan ujian. Loh, bukannya ketika seorang hamba itu dekat dengan Allah, bukannya diberi nikmat, untuk malah diberi ujian? Sedekat mana saya dengan seorang nabi sama rasul? Rasul, nabi itu pilihan. Iya. Langsung yang milih Allah Ta'ala. Tapi apa? Mereka ujiannya luar biasa. Hatta itu Nabi Sulaiman pun yang raja di raja, Rajanya raja. ya itu kenikmatan beliau adalah ujian. Apalagi Nabi kita, orang yang termulia di muka bumi ini, Muhammad Rasulullah SAW, beliau ujiannya luar biasa. Kita belum ada apa-apanya. Jadi maksud Pak Bambang, wajar kalau Pak Bambang ketika hijrah dapat ujian seperti itu? Oh ya, karena semakin orang yang dicintai sama Allah pasti akan diuji. Itu dalam rangka untuk pembersihan dosa. Nah, tuh sobat AMDK. Ya, kita lebih suka, kita malah berdoa, ya Allah,
cucikanlah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami di dunia pada saat dunia. Karena begitu kita di akhirat kelak itu sangat pedih. Jadi di dunia kan enak, kita diberikan sakit, sebelah kita masih ada istri kita, masih ada anak-anak kita. Oh, sobat TMDK makanya nikah, yang belum nikah jangan jomblo terus. Gitu Pak ya? Ya itu bagi orang yang jomblo lah. Jadi sobat AMDK, jadi maksud Pak Bambang ini, jadi yang saya tangkap nih, jadi memang orang-orang yang baru hijrah ini akan ditemui dengan banyak ujian mungkin di awalnya, karena untuk penghapusan dosa tadi ya. Ya walah, kalau itu kan itu apa namanya hak sepenuhnya Allah Ta'ala. Apakah setelah hijrah kemudian akan diuji itu hak Allah. Tapi ketika Pak Bambang mendapatkan kesulitan, Pak Bambang meyakini kalau itu adalah ujian untuk. Iya. Begitu kita dapat ujian, cobaan sepahit apapun, harusnya kita mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah. Tuh sobat AMDK. Jadi ini beliau ini udah luar biasa, pengusaha, termasuk pengusaha yang luar biasa juga, saya dapat informasinya. Tapi ketika beliau baru hijrah tetap dapat ujian juga, dapat kesulitan juga. Nah, untuk para sobat AMDK, jangan sampai baru hijrah dapat kesulitan sedikit, udah deh, gue balik lagi deh, gitu kan. Nah, kemudian apa nih yang Pak Bambang lakukan ketika dapat ujian tersebut selain meyakini bahwasanya itu adalah emang ujian dari Allah? Sikapnya apa? Actionnya apa? Ya, memang keimanan ya, mohon maaf bukan saya ria atau pamer. Keimanan dulu dengan sekarang pasti beda. Karena dulu baru mengenal sunnah, kemudian juga mungkin proses belajar itu masih baru. Mungkin akidahnya juga masih baru dibenahi dikit-dikit. Nah, perjalanan waktu itulah yang akan membawa kita pada sebuah keyakinan. Jadi akan menjadi ainul yakin. Nah, mungkin para penuntut ilmu, mereka dengan semangatnya menuntut ilmu, mereka akan mendapatkan ilmu yakin. Tapi kalau mereka belum diuji, nah itu dia pasti belum akan mendapatkan ilmu yakin. Nah, tapi kalau dengan mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, itu nanti muncullah kita ilmu yakin. Dan aku ketika Pak Bambang sampaikan itu, Rio jadi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah sekiranya manusia itu mereka berpikir beriman, tapi kalau mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ya orang-orang yang baru hijrah ini Allah pengen lihat mereka ini benar-benar hijrah atau enggak gitu ya, mungkin ya. Imannya sudah sampai mana, makanya mungkin ketika di awal hijrah banyak, mungkin salah satunya Pak Bambang yang mengalami terdapat kesulitan, mungkin dapat muncul keraguan dan lain sebagainya. Mungkin ini ayat ini mungkin yang menjelaskannya. Ya, betul. Ya, sesuai dengan kita ini kan menganut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah yaitu kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wal Jamaah, kita harus berjamaah. Kita nggak mungkin hidup sendirian. Karena setan yang ada di dalam tubuh kita maupun di sekeliling kita tuh jumlahnya bukan hanya belasan atau puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan. Nah, bagaimana untuk kita membentengi diri? Itu harus kita berjamaah. Caranya gimana? Udah, tempat yang terbaik bagi seorang laki itu adalah masjid. Kita ke masjid aja. Kita ke masjid, kita datangin majelis ilmu, udah di situ. Oh, mungkin salah satu cara untuk mendongkrak iman tadi. Ya. Nah, kemudian ketika kita ingin menyimpang lagi, ada teman yang mengingatkan. Betul. Dan kita harus berani tinggalkan teman-teman yang kurang bermanfaat buat akhirat kita. Itu toh kita itu yang kita butuhkan bukan banyaknya teman, tapi kualitas teman.
Nah, ya kita kan berdoanya. Tapi meninggalkan teman itu sulit gak sih? Karena mungkin apalagi untuk kaum milenial kayak Rio ini kan mungkin untuk meninggalkan teman itu kan agak sulit. Bagaimana tipsnya itu untuk bisa mudah meninggalkan teman-teman yang gak bermanfaat itu? Motivasinya apa? Mungkin sobat AMDK juga pengen tahu. Begitu kita hijrah, ini saran ya, saran yang pengalaman saya lakukan, ya alhamdulillah ta'ala betul-betul menjaga, dan itu sesuai dengan doa kita juga. Kita ingin jawab, jagalah diri kami setelah kami mendapatkan hidayah darimu. Ya kita itu secara otomatis akan muncul dengan sendirinya. Begitu misal kita berjenggot, kita tahu ini sunnah. Bayangin aja kalau kita memelihara jenggot karena niat kita ingin menjalankan sunnah, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kita akan mendapatkan pahala sunnah. Dan itu pasti akan diledeki, dibully, diejek sama teman-teman. Itu kita kan gak nyaman. Sama dengan begitu teman-teman kita yang nggak sejalan dengan kita datang ke sana, mereka juga nggak nyaman. Itu lama-lama akan tersaring. Jadi saya merasakan lama-lama teman-teman saya yang ini, mereka juga nggak pernah hubungi saya lagi, nggak pernah ngajak saya lagi, dan saya pun nggak ada niatan, dan saya nggak nyaman bergaul dengan mereka. Bukan karena saya sok alim, bukan, karena saya ya itu kembali, saya nggak dapatkan kenyamanan. Sekarang tempat saya yang paling nyaman apa? Masjid. Nah itu kan dari segi akhirat nih. Kita juga ingin bahas dari segi dunia. Kan contoh tadi kan udah disampaikan kalau antum itu, kalau Pak Bambang ini salah satu pengusaha. Itu kan dari segi dunianya. Bagaimana? Apakah meninggalkan teman-teman yang dulu juga pernah kerjasama, atau bagaimana ketika setelah hijrah menuju syariah ini? Ya memang kita nggak mudah, karena ya kita tahu sendirilah yang namanya bisnis sekarang ini kan aneh-aneh, jauh dibanding bisnis zaman Rasulullah dulu. Kalau sekarang kan aneh-aneh kan, bagaimana kita harus mendapatkan modal, bagaimana kita berbisnis tanpa modal, terus kita berkompetisi dengan kompetitor kita. Nah, itu semua pasti akan bersinggungan dengan dunia riba, karena antara halal dan haram ini tipis sekali di dunia bisnis, tipis sekali. Dan kembali kalau saran saya bagi para pemula, artinya yang baru hijrah, pertama adalah harus jauhi dari teman-teman yang nggak bermanfaat tadi. Nah, kita harus lebih banyak di masjid atau di rumah. Nah, kalau seandainya memang di rumah sudah mendapatkan, ya alhamdulillah, misalkan istri yang sudah hijrah juga, anak-anaknya itu lain persoalan. Masjid dan rumah itu dua tempat yang sangat istimewa. Tapi kalau seandainya mungkin istrinya belum hijrah atau anaknya juga, ya udah sementara masjidlah tempat kita mendapatkan naungan kenikmatan sambil kita berdakwah juga untuk keluarga. Nah, kalau sudah mendapatkan keluarga yang juga sudah hijrah, itu kelezatannya luar biasa. Nah, dari situ ya memang akhirnya beberapa bisnis saya lepas daripada saya berantem dengan partner bisnis saya. Itu yang masih menjalankan riba ya? Wah, itu akhirnya saya lepas. Ada beberapa perusahaan saya lepas. Dan rugi banyak dong. Rugi banyak. Kan banyak usaha yang dilepas tuh. Tapi kenyataannya antara dulu dengan sekarang saya masih tetap aja tuh. Jadi kalau dikatakan rugi,
Ya, kan hitungnya gimana tuh matematikanya? yang usaha Bapak Dulu apa namanya? Saya kelihatannya sibuk, saya kelihatannya perlente, kelihatannya tapi kenyataannya, nah kita punya tradisi. Nah, tradisi di keluarga kita itu kalau pas menjelang Idul Fitri itu sama orang tua kita ditanya, kamu hari ini nempel apa? Nempel itu artinya kita punya apa? Itu sebagai motivasi orang tua kepada anak bahwasanya di akhir apa namanya menjelang Ramadan itu berarti kita harus berkembang usahanya. Berkembang. Dan ternyata walaupun saya tinggalkan itu, ya saya nempel juga, tapi nempel kecil-kecil. Tapi di lain saya nempel yang besar juga. Nempel yang besar apa? Kita investasi akhirat. Kita paksa. Investasi akhirat itu maksudnya apa? Mungkin sobat MTK masih belum paham dengan investasi akhirat. Ya. Nilai amal terbesar itu adalah amal yang dilakukan seseorang yang merasa paling berat. Jadi misalkan ini karena kondisi ekonomi kita, karena setelah meninggalkan masa-masa jahiliyah dulu, terus bisnis kita ini semua otomatis kan secara ekonomi, secara matematika ekonomi pendapatan kita berkurang segala macam. Di situ kalau kita bisa melakukan investasi akhirat, kita alokasikan aja apa namanya kita punya uang misalkan, kita alokasikan, kita belajar. Atau kalau misalkan berani lagi, udah cari ustadz, kita join. Kita bisnis dengan Allah. Ustadz punya ide apa? Ayo. Ustadz punya ide apa? Kita punya kemampuan untuk mencari dana. Dananya dari mana? Oh alam. Tapi ayo kita ini. Nah, begitu kita punya deal dengan Ustadz, kita mau bisnis, itu mau nggak mau kan kita harus keluarkan uang. Itu memang pusingnya luar biasa. Tapi sama juga kita juga memikirkan bisnis juga pusing juga kan. Sama-sama pusingnya, sama-sama stresnya, tapi kalau stres itu akhirat. Nah, kalau dipaksa kayak gitu, akhirnya otomatis pertama kita akan tiap hari bertemu dengan ustadz, mungkin dengan teman-temannya ustadz juga. Nah, kita nanti ustadz akan menyampaikan, Pak, kami butuh ini, mau nggak mau kita paksa untuk bisa memenuhi kebutuhan yang disampaikan oleh ustadz tadi. Kita paksa. Nah, akhirnya dengan sendirinya kita pun pola hidup berubah. Nah, tapi kenyang juga, masih kenyang, cuma hanya pola hidupnya yang berubah. Jadi uang itu kan kita punya uang nih, uang itu pasti akan cukup untuk hidup. Tapi uang tidak akan cukup, seberapa besar uang tidak akan cukup untuk memenuhi pola hidup kita, gaya hidup kita. Ya, paham. Nah, jadi paling yang berubah total pasti itu. Yang berubah itu ya. Ya. Tapi aku belum dapat nih. Kenapa Pak Bambang memilih untuk hijrah? Padahal ketika dulu mungkin usahanya banyak, besar. Kenapa lebih memilih hijrah yang mana banyak usahanya yang dilepas, akhirnya nyari partner baru lagi, lain-lain sebagainya. Kenapa? Pertama kalau masalah hijrah kan hidayah. Itu bukan hak kita. Itu hak Allah Ta'ala. Jadi ya alhamdulillah. Tapi kan ada yang diberi hidayah kemudian balik lagi deh. Kan hidayah itu kan diberikan ya kalau orangnya mau menerima. Nah, kenapa Pak Bambang lebih menerima posisi hijrah ketika Allah berikan hidayah itu? Menuntut ilmu. Emang dulu nggak nuntut ilmu? Jadi kalau begitu kita hijrah, alhamdulillah kita langsung merapatkan barisan dengan teman-teman di masjid. Terus kita hadir rutin kajian-kajian. Mungkin awal-awalnya kita ngantuk. Oh, berarti bisa dibilang kita paksa. Pak Bambang dulu istilahnya ya jarang hadir di masjid, duduk kajian sebelum hijrah nih. Itu malah sama sekali nggak pernah. Malah nggak sama sekali. Nah, Masya Allah. Oh, jadi, berarti
sholat asar dengan sholat maghrib tepat waktu, tapi asarnya mendekati maghrib. Mungkin aku dapat nih. Mungkin tumbuh kenyamanan di situ mungkin ya. Ya. Kenapa tetap istiqomah di hijrah ini? Ya pertama karena ikhtiar kita juga maksimal, kedua adalah doa. Nah, doa itu juga belum tentu doa dari kita, bisa juga doa dari istri kita, itu dia. Doa dari orang tua kita. Kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Apakah mungkin juga karena dulu orang tua kita melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, yang waktu itu orang tua kita tidak dapat langsung, tapi diturunkan kepada anaknya, itu tahu alam. Yang terus kita syukuri apa yang ada sekarang, kita bersyukur punya orang tua, apapun kondisi orang tua adalah mungkin ini hasil investasi orang tua kita, belum tentu juga. Ya intinya ya sudah, pokoknya kita syukuri apa adanya. Kalau sholat subuh kita paksa harus sholat subuh di masjid yang ada kajiannya sampai waktu syuruk. Habis waktu syuruk kita bisa jogging, olahraga. Terus habis itu ya kalau ngantuk tidur, kalau nggak ngantuk beraktivitas, kita nikmati aja. Berarti kalau aku lihat tadi Pak Bambang nih sebutnya ke masjid, duduk menuntut ilmu. Berarti kalau aku lihat Pak Bambang nih memang nyaman sekali ketika hijrah itu dengan hadir di masjid. Selain kenyataannya ya, juga itu bagian dari ikhtiar. Karena kalau kita jauh dari masjid, pasti kita akan mudah akan didatengin atau akan mendapatkan teman-teman baru lagi yang ahlul maksiat. Tapi kalau kita di masjid, insya Allah nih, kalau di masjid kan ya artinya bisa mengikuti mereka, mau jangan maksiat, mau transaksi aja di masjid nggak boleh. Iya. Nah itu sobat AMDK. Jadi kalau setelah hijrah ingin berusaha istiqomah, maka sering-sering kita datang ke masjid. Jangan sampai malas-malas datang ke masjid setelah hijrah. Jangan cuma pas sholat doang. Iya. Tapi di luar waktu sholat pun ketika punya waktu banyak, datanglah ke masjid. Ketika ada kajian, datang ke masjid. Jadi itu untuk mencegah diri juga mungkin untuk berbuat maksiat seperti Pak Bambang bilang. Nah kemudian aku penasaran banget nih, bisnis apa sih sekarang yang dijalani ketika setelah hijrah ini? Pertama berarti banyak nih. Saya harus meninggalkan saya harus keluar dari beberapa perusahaan-perusahaan yang saya berkongsi dengan partner-partner saya yang masih ribawi, satu. Terus yang kedua, saya harus menyelesaikan seluruh hutang-hutang saya dengan perbankan yang masih itu semua, dan itu jelas akan berdampak ke pendapatan kita. Tapi yang jelas kenyamanan akan kita dapatkan. Memang pendapatan secara duniawi kita akan drop, tapi kenyamanan hati ini bisa kita dapatkan. Sebelum jawab tadi bisnis apa aja setelah hijrah, pandangan Pak Bambang mengenai riba itu bagaimana? Ya kalau di Al-Quran jelas. Ya contoh, ya mungkin saya mohon maaf, saya belum ahli di bidang fikih muamalah. Tapi sesuatu yang ada nilai tambahnya, kemudian akadnya, dan itu semua ada sih di Al-Quran. Lebih detailnya banyak lah, harus kita kupas tuntas, nanti kita bisa tanyakan pada ahlinya lah. Saya nggak ahli, yang jelas belajar fikih muamalah itu untuk tingkatan seperti saya sebagai seorang pengusaha nggak mungkin bisa detail. Minimal yang terkait dengan saya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kehidupan sehari-hari itu yang saya harus kupas tuntas, harus tahu. Yang lain-lain mungkin saya nggak perlu tahu lebih baik, tapi nggak tahu pun ya karena itu kan saya bukan ahlinya, ya kita serahkan kepada yang ahlinya. Yang penting untuk kehidupan saya harus tahu.
dampaknya Pak Bambang menjalankan riba dulu itu apa? Yang mungkin agar masyarakat ini tidak lagi menjalankan praktek riba. Kan Pak Bambang udah pengalaman nih. Beri nasihat kepada para penonton agar mereka segera keluar, atau yang belum jangan sampai masuk dalam lumpur riba. Yang jelas hasil dari ribet panas. Uang itu panas. Dipegang panas. Ya, jadi kita itu pinginnya keluar dari rumah. Karena pingin menghambur-hamburkan uang. Terus kita pingin foya-foya. Kita akhirnya terpengaruh dengan teman. Dan ya karena panasnya itulah. Jadi pengennya dibawa keluar gitu uangnya? Iya, akhirnya kita jadi di rumah gak nyaman, pinginnya jalan-jalan, terus datangin teman-teman, kita terpengaruh teman segala macam itu tuh. Jadi kalau itu hasil riba. Nah itu sobat AMDK. Jadi yang saat ini masih menjalankan praktek riba, yuk hijrah, tinggalkan riba. Ucapkan selamat tinggal riba. Yang masih di perbankan konvensional, selamat tinggal bank konvensional. Insya Allah itu berkah tanpa riba. Wih, promosi dikit nih. Itu ada bukunya tuh. Untuk sobat AMDK jangan lupa ya beli. Nah, kemudian lanjut yang tadi. Bisnis apa aja nih yang saat ini dijalani sama Pak Bambang nih? Biar mungkin sobat AMDK juga bisa mampir nanti ke lapaknya ketika ke Pekalongan, atau kalau punya website atau link. Ya, ada. Mungkin nanti akan tulis di deskripsi. Jadi untuk para penonton yang ingin tahu bisnis Pak Bambang bisa langsung kunjungi link tersebut. Nah, bisnis apa aja nih? Ya, bisnis batik. Batik ya, untuk Pekalongan. Nah, itu batik apa namanya itu? Batik Lamas. Batik Lamas. Itu di asli Pekalongan, dan kita ada toko yang di Jakarta. Lamas itu apa? Lamas itu singkatan dari Laras Dimas. Itu nama anak saya, Laras. Laras Dimas. Gitu. Biar inget anak terus ya. Yeah. Biasanya orang tua kalau inget anak semangat. Lamas, batik Lamas. Ada di Pekalongan, ada di Jakarta. Yeah. Jakarta di mana tuh? Di Tamrin City, lantai dasar 1, Blok A15 nomor 1 dan 2. Masya Allah, hafal. Untuk sobat AMDK jangan lupa mampir ke toko beliau beli batik Lamas. Harus beli. Laras Dimas. Kayak adik saya Dimas tuh. Di Pekalongan di mana? Nah, kalau di Pekalongan silakan datang di Jalan Urip Sumoharjo nomor 138 Pekalongan. Sampai nomornya hafal. Luar biasa Pak Bambang ini. Selain bisnis batik apa lagi nih? Ya, saat ini kita masih main di retail. Jadi kita membuat usaha retail seperti minimarket. Nah, terus kita juga ada peternakan ayam. Di mana tuh peternakannya? Itu di Tegal. Tegal. Ya. Nah, ya sementara itu. Yang lain-lain sementara udah tinggalkan, itu masa lalu. Berarti kalau mau makan ayam tinggal potong sendiri ya, Masya Allah. Nah, saat ini saya lagi, karena kalau yang batik kan sekarang udah dikelola oleh istri saya dan anak saya. Nah, saya sekarang menjadi pekerja markas tahfidz Quran Zaid bin Sabit Pekalongan. Masya Allah, ini berkah dari hijrah juga. Jadi saya hanya sekarang jadi pekerja. Pelayan. Masya Allah, ini luar biasa nih sobat AMDK. Setelah hijrah ternyata bisnisnya tetap banyak, dan malah sekarang jadi pelayan di pondok pesantren apa? Markas tahfidz Quran. Markas tahfidz Quran Zaid bin Sabit di Pekalongan. Kalau boleh tahu cerita sedikit, kenapa ingin ikut masuk ke dalam markas tahfidz ini? Ingin berkontribusi juga.
Kan udah banyak bisnis nih. Ini kan mungkin orang berpikirnya apa sih keuntungannya ketika ikut di sini, dari sisi duniawi mungkin kecil. Dari sisi duniawi ya kan itu investasi kita. Yang dibilang investasi akhirat tadi. Iya, ini investasi kita. Nah, apa namanya? Hasilnya kapan, berapa? Ya kita serahkan Allah Ta'ala. Ini investasi kita untuk Allah. Dan selama ini saya berbisnis dengan teman-teman saya, yang mana teman-teman saya itu manusia juga. Itu manusia. Hampir semuanya bermasalah. Nah, tapi kalau bisnis dengan Allah, hakul yakin, ainul yakin, tidak akan rugi, pasti akan bertambah. Masya Allah. Nah, itu kenapa? Allah Maha Kaya. Allah yang punya segalanya. Nggak mungkin kita ditelantarkan ya. Iya. Jadi itu udah punya komitmen kuat tuh ya. Iya. Masya Allah nih Ya, sobat. alhamdulillah saya sekarang walaupun saya di batik, saya membantu istri saya, membantu anak saya. Jadi saya sekarang ya pembantu aja, pembantu istri saya di batik, pembantu istri saya untuk anak saya, pembantu di markas Hafidz Quran, terus ya alhamdulillah saya udah merasa cukup. Udah merasa cukup. Alhamdulillah juga waktu itu Allah telah memberikan apa namanya ya kayak sangu lah, sangu sebelum saya hijrah. Jadi begitu hijrah ya alhamdulillah apa namanya nggak ada aset yang hilang. Alhamdulillah. Terus ya paling hanya pola hidup, gaya hidup yang berubah total. Tapi itu saya menikmati karena justru kalau saya bergaya perlete lagi, saya riku itu ini apa nggak nyaman. Yang belum aku itu istri dan anak ketika melihat Pak Bambang berubah seperti itu, bagaimana tanggapan mereka atau reaksi mereka? Kata istri saya malah justru itu berarti doa istri saya diijabah sama Allah Ta'ala itu. Mungkin karena antum dulu, bapak dulu sering keluar rumah. Masya Allah. Berarti ketika Pak Bambang hijrah ini memang istri bapak sangat senang sekali ya, bahagia gitu ya? Ya alhamdulillah istri senang, anak-anak senang karena pola pendidikan itu yang paling efektif itu kan suri tauladan. Jadi kalau misalkan kita mau bicara berbuih-buih, berbusa-busa, kalau kita yang sendiri nggak melakukan, ya nusan lah pasti. Ya dengan cara apa ya kita dengan berikan suri tauladan aja. Nih sobat AMDK, jadi mungkin di luar sana banyak istri-istri para sobat AMDK, untuk yang laki-laki banyak yang berdoa agar sobat AMDK yang saat ini masih menyayangkan riba untuk keluar. Mungkin istri ingin dekat sama sobat-sobat AMDK nih, makanya segera hijrah. Agar apa? Agar bisa seperti Pak Bambang saat ini, yang mana bisa menjalankan investasi dengan Allah, yang mana beliau tidak memikirkan ruginya, karena beliau yakin ketika investasi dengan Allah pasti untung, pasti bertambah. Itu subhanallah. Nih sobat AMDK masih ragu nggak untuk hijrah? Nah, kalau masih ragu, mungkin perlu masih belajar atau baca buku. Insya Allah itu berkah tanpa riba. Beli. Aku promosi lagi nih. Nah jangan lupa tadi bisnisnya Pak Bambang ketika yang ada di Jakarta, mampir. Bisnis istri. Iya, istri. Nah itu bisnis istri. Saya sekarang hanya sebagai pelayan. Masya Allah, luar biasa tuh. Kalau sudah hijrah luar biasa kan? Nah, sobat AMDK jangan lupa untuk mampir ke Batik Lamas, kemudian yang ada di Jakarta dan Pekalongan. Nanti juga kalau beli online bisa.
Bisa, tapi itu semua nanti yang ngurus anak saya. Oh, masya Allah, tuh beli online juga bisa. Jadi nggak ada alasan untuk tidak beli batik Lamas. Wih. Nomor teleponnya ada? Oh, ada. Nah, nanti juga mungkin akan ditaruh di deskripsi. Mungkin seperti itu Pak Bambang. Nih kebetulan sudah cukup malam juga. Yang seperti saya bilang tadi, kita syutingnya malam. Ngomong-ngomong, AMDK apa tadi? AMDK itu bukan air mineral dalam kemasan. AMDK itu Abu Muhammad Duyono Husain. Masya Allah, itu guru kami itu. Oh, Iya. masya Allah. Iya. Guru Pak Bambang juga ternyata. Iya, itu salah satu guru favorit saya. Mumtaz, di mana Pak Bambang ketemunya tuh? Ya, yang namanya berguru tidak perlu harus ketemu. Oh gitu. Begitu kita mendengarkan televisi, radio, dan kita rutin, itu namanya guru. Masya Allah. Jadi alhamdulillah guru saya banyak. Termasuk AMDK berarti? AMDK itu salah satu guru favorit saya. Masya Allah. Kalau ketemu fisik ya kita udah beberapa kali lah, nggak sering. Masya Allah. Tuh sobat AMDK, ternyata beliau ini salah satu teman AMDK ternyata. Murid. Aku nggak enak ngomong murid ya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang sudah sedikit sharing dengan kami, terutama untuk saya pribadi. Saya banyak belajar nih dari pengalaman hijrah Pak Bambang. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan insya Allah kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan hidayah oleh Allah. Untuk sobat AMDK yang saat ini masih berada di lumpur riba, segera keluar. Yang masih saat ini ingin coba-coba, jangan coba-coba. Karena apa? Karena Allah sendiri telah sampaikan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan musnahkan riba dan suburkan sedekah. Jadi jangan pernah coba-coba untuk melakukan praktek riba. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan untuk penutup? Ya, bagi orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala atau yang belum, tentu kalau belum memang sulit ya. Kita nggak tahu apakah kehidupan kita setelah ini seperti apa, kita nggak tahu, karena mutlak itulah hak Allah sepenuhnya. Nah, bagi yang sudah mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan hidayah itu sulit, tetapi mempertahankan hidayah lebih sulit lagi. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus banyak-banyak ke masjid. Ada waktu-waktu yang sangat istimewa di masjid adalah setelah sholat subuh sampai syuruk, itu pahalanya seperti. Syuruk itu apa? Mungkin sobat AMDK ada yang nggak tahu. Ya, jadi setelah matahari terbit, kemudian kira-kira 15 menit lah. Nah itu saat-saat kita bisa setelah sholat subuh kita berzikir, kita menuntut ilmu, kita mendengarkan kajian, kita zikir pagi, itu pahalanya sangat luar biasa. Seperti haji sempurna. Nah, yang kedua adalah antara maghrib sampai isya. Mungkin kalau di kampung-kampung dulu itu biasa, begitu maghrib nunggu sampai isya, tapi mereka kongko yang enggak. Nah, kita gunakan untuk ya mungkin kita zikir, kita baca Al-Quran, itu pahalanya seperti selama waktu itu seperti tak putus-putusnya kita beribadah. Nah, udah maksimalkan 2 waktu itu udah cukup lah insya Allah. Artinya betul-betul ini ya. Nah, terus kita paksa sholat 5 waktu di masjid, harus kita paksa. Nggak ada yang namanya ikhtiar kita bermaksiat aja. Kalau nggak kita paksa nggak jadi. Apalagi ini. Kalau ikhtiar bermaksiat kan pasti didukung oleh setan. Tapi kalau ikhtiar untuk beramal soleh, beribadah, pasti akan ditentang oleh setan. Nah, itu harus kita paksa lagi.
Karena kalau sekali kita nggak ke masjid, itu rasanya yang kurang, dan itu akan mempermudah kita untuk yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya akhirnya kita akan meninggalkan masjid. Itu harus kita paksa. Nah, begitu di masjid, insya Allah kita akan ketemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahlul ibadah, kemudian sudah ada ustadz, kita bisa menuntut ilmu dan sebagainya. Itu pasti akan merubah mindset kita, pola pikir kita, gaya hidup kita, dan sebagainya. Kita akan tinggalkan semua itu yang gemerlapnya dunia, kita akan tinggalkan. Baik, insya Allah. Itulah kira-kira. Nah, terima kasih banyak Pak Bambang sekali lagi. Nah, itu pesan terakhir dari Pak Bambang, intinya jangan pernah meninggalkan masjid. Dan untuk laki-laki, paksa untuk datang ke masjid, terutama sholat 5 waktu, jangan pernah tinggal. Karena ketika sekali meninggalkan akan muncul kedua kali, 3 kali, dan seterusnya. Mungkin seperti itu Pak Bambang. Saya jazakumullah khair atas sharingnya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.